Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bulukumba, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, yang terhormat Bapak Ibu Panitia, penyelenggara webinar workshop Kaizala di Kabupaten Bulukumba, yang terhormat para pembina IGI, pengurus IGI, baik pengurus Ikatan Guru Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan maupun pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bulukumba. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas kesempatan, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat bertemu dalam suasana yang walaupun jaringan agak terganggu kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih pula atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang Microsoft Kaizala. Dan terkhusus pada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, saya atas nama pengurus IGI sekaligus atas nama pemateri mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap kegiatan workshop yang berlangsung pada hari ini, yang sekaligus merupakan kegiatan webinar dan workshop. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Mungkin tadi saya sudah diperkenalkan, tapi karena jaringan saya tadi jelek, maka saya tidak tahu apa tadi yang telah dilakukan oleh host dan moderator. Jadi tidak apa saya mengulangi kembali. Nama saya Ida Haryani. Unit kerja saya adalah SMP Negeri 42 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Kemudian saya sekaligus adalah pengurus Ikatan Guru Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian saya juga sekaligus merupakan pelatih IGI, pelatih nasional IGI khusus bidang IT sejak tahun 2016. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, baik yang dari Aceh ya itu ya kemudian dapat melakukan rapat. Kalau kita hendak mengagendakan rapat, dapat melakukan survei
membuat kuis, misalnya pada saat kita mengajar, mau tiba-tiba memberikan kuis, bisa dengan cepat. Dapat membuat game atau turnamen seperti 2048 turnamen, Brain Vita, kemudian dapat memberikan penghargaan kepada orang lain atau yang dinamakan kurdos, dapat melakukan pelatihan, kemudian game tambola, kemudian melakukan memberikan tugas, polling, daftar hadir, dan lain-lain. Nah, kemudian dapat pula kita menyimpan baik foto, video, dokumen lainnya, maupun audio. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu. Membuat pengumuman, ini kalau kita hendak memberikan pengumuman kepada anak-anak, kepada teman-teman, atau kepada relasi-relasi kita, kita bisa memanfaatkan aplikasi ini dengan action pengumuman. Kemudian dapat juga menjadwalkan rapat. Jadi kalau misalnya kita hendak rapat, bisa mengagendakannya di sini, kemudian dikirim ke teman-teman atau ke siswa atau ke relasi-relasi kita. Jadi nanti para relasi kita atau ke siswa kita tinggal klik apakah dia bersedia, ada ya, tidak, atau mungkin. Jadi kalau ya berarti bersedia untuk hadir, kemudian kalau tidak itu berarti tidak siap untuk hadir dan bisa memberikan alasan, apa alasannya sehingga tidak hadir. Berikutnya adalah dapat melakukan survei. Jadi ini surveinya bisa berupa pilihan ganda, menurun, teks, berupa gambar, angka, dan lain-lain. Selanjutnya dapat mengambil foto bersama lokasi. Jadi ini bermanfaat jika kita mau memperlakukan kehadiran guru atau kehadiran siswa di lokasi yang kita kehendaki. Saya pikir ini sangat tepat nuansanya dengan keadaan sekarang, di mana sekarang ini kita lagi melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi untuk mengecek siswa kita berada di mana, dari siswa tinggal diminta untuk mengirimkan foto bersama lokasi mereka berada. Selanjutnya adalah membagikan lokasi. Membagikan lokasi. Jadi orang yang menjadi mitra kita dapat membagikan lokasi, sekaligus dapat juga kita meminta lokasi. Meminta lokasi dari relasi kita atau siswa kita. Jadi kita tinggal memasukkan siapa-siapa yang hendak kita mintai lokasinya. Nah, setelah itu kita kirim dan nanti akan dijawab oleh yang dimintai lokasinya. Selanjutnya adalah melakukan polling cepat. Jadi survei dengan polling berbeda. Ini melakukan polling cepat. Kemudian mengisi daftar hadir. Jadi kalau di kegiatan rapat, pertemuan, ini kita bisa manfaatkan untuk mengisi daftar hadir dari orang-orang yang kita undang dalam suatu pertemuan. Jadi ini mungkin bisa membuat pekerjaan kita lebih mudah. Sebelumnya, halo, suara saya tidak bermasalah? Halo, lancar Bu Widya. Oh iya, thank you. Ya, bagus. Ya, selanjutnya membuat kuis. Ya, jadi kita dapat pula memberikan kuis sebagai contoh setelah kita melakukan pembelajaran. Nah, untuk mengecek pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah kita sampaikan, tentu dengan cara kita memberikan kuis. Nah, dengan Kaizala, kuisnya bisa lebih mudah. Jadi kita membutuhkan hanya beberapa saat untuk mengecek tingkat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang telah kita sampaikan.
Jadi ini termasuk ini pada saat COVID ini secara online, setelah kita mengajar secara online, kita bisa mengecek pemahaman siswa terhadap apa yang telah kita berikan melalui kuis. Berikutnya adalah mengirimkan tagihan. Tagihan yang dimaksud sini adalah PR. Jadi kalau ada PR yang mau di-store oleh anak bisa memanfaatkan action atau tindakan mengirimkan tagihan. Berikut, minta kehadiran atau mengirim undangan. Jadi kita bisa mengirim undangan ke relasi kita, apakah guru ataukah kita akan mengadakan rapat dan lain-lain dengan memanfaatkan action minta kehadiran yang dimiliki oleh Gaizala. Selanjutnya adalah minta bantuan. Nah, minta bantuan di sini, misalnya siswa kita beri PR, tetapi siswa tidak mampu menyelesaikan PR itu. Nah, mereka bisa meminta bantuan dengan menggunakan Gaizala ini. Nah, keunggulannya di sini adalah bukan hanya satu orang yang bisa memberikan bantuan. Jadi siapa saja yang melihat chat ini, siapa saja yang berada di grup ini, di grup yang dibuat untuk mengirimkan bantuan ini, maka yang bersangkutan dapat memberikan bantuan kepada seseorang yang meminta bantuan tersebut. Berikutnya, setelah kita mengajar, tentu kita akan memberikan penghargaan kepada peserta didik kita. Nah, ini bisa digunakan untuk memberikan penghargaan. Misalnya, siswa telah menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, ini dikirimkan pialanya sebagai penghargaan dengan kata-kata pujian, kerja bagus. Dapat pula misalnya karena dia telah menyelesaikan pekerjaan, kita mengucapkan terima kasih. Nah, ini berikutnya ucapan selamat. Misalnya mungkin cepat menyelesaikan pekerjaannya. Kita memberikan ucapan selamat dengan mengirimkan kurdos. Berikut mungkin punya banyak inovatif dalam menyelesaikan tugas. Nah, kita bisa memberikan penghargaan sebagai inovatif. Nah, di sini ada kebetulan saya tampilkan hanya 4 contoh. Nah, sebenarnya di sini masih ada 2 kalau tidak salah. Berikut adalah order car. Nah, order car ini bisa berfungsi untuk belanja. Misalnya kita memesan makanan, memesan buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa order. Nah, teknik ordernya bagaimana? Apakah kita memakai jasa store pick up ataukah home delivery? Nah, ini tergantung pada situasi dan kondisi di mana kita berada. Berikut adalah melakukan pelatihan. Nah, kita dapat memprogramkan pelatihan kita di Gaizala ini juga. Jadi dengan cara tentu memberikan judul pelatihannya, kemudian menambahkan kontennya apa, jadi materinya bisa dimasukkan, kemudian menentukan kapan waktu pelatihannya, pelaksanaan kegiatan pelatihannya, kemudian kapan berakhirnya pelatihan tersebut, dan lain-lain. Berikut adalah memeriksa, daftar periksa. Nah, memeriksa di sini, misalnya mata pelajaran IPA mau memberikan tugas kepada peserta didik. Misalnya tugasnya adalah melakukan praktikum. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam praktikum itu? Misalnya dibutuhkan adalah meja praktikum, misalnya kaca pembesar, dan lain-lain. Apa yang tidak tersedia, ini bisa dimasukkan di sini dengan cara tambahkan item. Nah, ini bisa beberapa orang masuk untuk berkolaborasi dalam memberikan daftar periksa.
Selanjutnya adalah KBA. KBA ini adalah question dan answer. Question dan action. Kalau mau bertanya, jadi kita memberikan pertanyaan kepada Kaizala berhubungan dengan masalah-masalah yang kita hadapi yang terkait dengan jaringan ataukah pelayanannya ataukah sesuatu hal yang kita tidak pahami sehingga menghambat pekerjaan kita selaku guru atau selaku pebisnis. Berikut kita juga bisa menyimpan kontak penting. Jadi kita masukkan beberapa nama, beberapa nomor yang kita anggap merupakan kontak penting. Mengirimkan tagihan. Nah, ini kirim tagihan, kirim PR. Penugasannya. Jadi nanti kalau memang teman-teman peserta workshop semua yang memiliki akun Kaizala, mungkin kita pelatihannya langsung ke TKP, ke Kaizala. Tetapi kalau belum, maka kita akan melakukan pelatihan melalui WhatsApp seperti yang telah disiapkan oleh Bapak Ibu Panitia. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Kadis Dikbud Kabupaten Bulukumba yang saya muliakan. Kaizala ini merupakan salah satu solusi bagi kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Berikutnya, ada hal yang membuat siswa kita bisa tertarik untuk melakukan kegiatan di Kaizala ini, yaitu dengan adanya game. Nah, di sini salah satunya adalah 2048 turnamen. Kemudian ada juga game Brain Vita turnamen. Kemudian ada catur. Jadi kita bisa bermain catur secara online melalui Kaizala. Jadi seperti ini saya berikan contoh. Saya melakukan langkah pertama, kemudian saya lepas ke room, ke grup, maka yang lainnya akan mengambil alih untuk melawan saya. Nah, ini adalah contoh saya melakukan permainan dengan seseorang. Pak Yanuar, kebetulan ini Pak Yanuar. Mudah-mudahan Pak Yanuarnya ada di sini. Ada juga game tambola. Ini game tambola. Kemudian ada juga game tic-tac-toe. Ada juga game Tetris. Ya, itulah fitur-fitur antara lain yang tersedia di dan masih ada lagi yang lainnya. Jadi ini sebagian besar saya sudah kemukakan di sini. Jadi ini adalah akun Kaizala untuk saya pribadi dan beberapa teman. Itu mungkin untuk langkah awal yang berkaitan dengan pengenalan situs Kaizala, pengenalan akun Kaizala. Selanjutnya sebentar mungkin saya akan menjelaskan tata cara mengikuti pelatihan setelah sesi tanya jawab. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan untuk sementara. Kesempatan, waktu, tempat saya berikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Menarik sekali pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Ida Haryani tentang aplikasi Kaizala yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Tetapi sebelum sesi pertanyaan, barangkali saya kembali mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir.
Oh ya, sepertinya ada masalah dengan daftar hadir atau sertifikat yang terdistribusi di email. Mohon maaf untuk kesalahan teknis ini Bapak Ibu, tapi insya Allah silakan di save saja link yang ada untuk mengecek sertifikat Bapak Ibu. Nanti sertifikatnya akan kita distribusikan melalui link yang ada sambil kami berusaha untuk memperbaiki masalahnya. Oke, jadi Bapak Ibu untuk yang sudah mengisi daftar hadir ataupun yang belum, ya kami ingatkan kembali untuk yang belum mengisi daftar hadir, kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir. Peserta yang akan mendapatkan sertifikat adalah peserta yang sudah mengisi daftar hadir. Oke, saya akan membuka sesi pertanyaan. Di sini saya lihat sudah banyak Bapak Ibu yang mengangkat tangan. Bagaimana Ibu Rita, kita siap ya untuk memilih pesertanya? Ya, siap Bu Sugi. Oke, untuk pertanyaan pertama barangkali saya persilahkan kepada Ibu Nurtina dari SMP 10. Silahkan Ibu. Ibu Nurtina ya. Ibu Nurtina dari SMP 10. Bisa dibuka dulu mic-nya. Oke. Ibu Nurtina, sudah saya Oh ya, pertanyaan Bapak ini Ibu juga bisa dicantumkan, diketikkan di kolom Q and answer ya, question and answer. Oke. Halo Ibu Nurtina. Ibu Nurtina. SMP 10 kan, Kanda? SMP 10 ya? Iya, SMP 10. Halo Ibu Nurtina. Ya. Halo, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa di-off-kan lagi. Di-off-kan lah. Oh ya, sudah. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu atas materinya sangat menarik. Yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana caranya untuk ini aplikasi Kaisilahnya ini, programnya ini. Halo? Ya. Iya, halo iya Bu. Silakan. Oh iya. Iya. Terima kasih. Ini akan kita mungkin nanti bahas tuntas di workshop. Jadi caranya ada dua, sama dengan WhatsApp, yaitu nanti kita akan download. Jadi download untuk HP melalui Google Play, Google Play. Kemudian bisa juga di download di laptop. Jadi kalau kita, tapi kalau enggak pakai laptop juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita menggunakan laptop dan tidak pakai HP, itu yang tidak bisa. Ya, jadi nanti akan di-download Bu, nanti dikirimkan linknya. Atau bisa juga dengan cara ketik Kaisalah, otomatis akan muncul di layar, seperti itu. Mungkin masih ada, ini ada di room chat nanti ya. Ya, begitu Bu moderator, terima kasih. Bu Nursia, terima kasih pertanyaan. Store ya. Ya. Oke. Halo. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan dari Ibu Nurtina, dan terima kasih pula atas jawaban dari Ibu Ida Haryani. Selanjutnya kita akan memilih untuk pertanyaan yang kedua. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, jadi untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti atau mempelajari lebih jauh tentang aplikasi Kaisalah ini, silahkan sebentar akan kita bagi room ya, akan kita bagi room untuk grup ya. Jadi untuk sementara room grup yang sudah dibuat adalah room grup di WA. Jadi nanti silahkan akan kita bagi di grup chat. Silahkan Bapak Ibu bergabung ya. Sehingga otomatis Bapak Ibu yang bergabung nanti akan terdaftar sebagai peserta workshop yang akan dilaksanakan selama selama 4 hari sampai tanggal 25 ya. Oke.
Oke, kita lanjut Ibu Rita. Silahkan kita memilih. Ibu Nurtina bisa Baik. diklik kembali raise hand-nya Ibu supaya nonaktif. Ya, Bapak Sudah- Ibu yang sudah Sudah saya bertanya. sudah. Oke, kita akan memilih kembali. Ya, kita akan memilih kembali pertanyaan kedua dari Bapak Sudarmin Husain. Ya, Dari Bapak Sudarmin Husain, silahkan. Tidak kelihatan videonya, Bu. Halo. Bapak Sudarmin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon ya. Terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Mohon maaf, Bapak, untuk room yang disiapkan, ya, untuk room yang disiapkan memang untuk attendee tidak bisa diaktifkan kameranya, ya. Iya, Tapi untuk mic boleh, ya, silakan. Ya, terima kasih yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Bulukumba, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, Ketua IG dan pemateri yang hebat serta rekan-rekan guru yang hebat. Saya langsung saja ke Ibu Ida. Apakah aplikasi ini Bu tidak menggunakan data? Apakah semua siswa bisa menggunakan dalam kegiatan pembelajaran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudarmin, ini Microsoft Kaizala bisa digunakan oleh siapa saja, asalkan tersedia HP dan data tentunya. Nah, ini tadi saya lihat ada di chat juga bertanya tentang apakah bisa dipakai secara offline. Nah, tidak bisa. Jadi harus online sama dengan WhatsApp atau Telegram atau Facebook. Jadi mungkin tidak seperti Messenger yang bisa kita gunakan tanpa data. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa digunakan oleh siswa, seluruh siswa? Nah, justru kita mengharapkan di sini bahwa Microsoft Kaizala ini akan digunakan oleh seluruh siswa kita dan guru-guru. Nah, sehingga dalam kegiatan pembelajaran ini bisa memudahkan kita semua dalam menyampaikan materi sampai kita memberikan penghargaan kepada anak. Dan saya kira ini sesuai dengan harapan Kemendikbud saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Sudarmin. Terima kasih Pak Eksek. Nah, itu mungkin. Silakan Ibu Moderator. Halo. oke, terima kasih banyak atas penjelasannya, ya. Ya, terima kasih banyak atas penjelasan yang diberikan oleh Ibu Ida Haryani. Selanjutnya kita akan memilih kembali penanya berikutnya. Oke. Dari Bapak Suwardi Kajang. Ini kayaknya dari tadi juga sudah raise hand. Ya, silakan Ibu Rita. Bapak Suwardi Kajang. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan daku ini. Saya tertarik dengan saya coba-coba aplikasi ini di laptop, tapi saya kayaknya masih kesulitan ya. Harus di HP dulu Pak, harus di HP dulu. Nggak bisa langsung laptop. Oh ya gitu Iya, HP dulu Pi. Dari HP baru bisa ke laptop. Oh iya, itu makanya saya bilang saya coba-coba tanya. Iya, harus HP dulu. Setelah ada di HP baru kita bisa terkoneksi dengan laptop. Karena nanti ada nomor yang dikirim untuk bisa masuk. Oh iya. Oke. Bisa buka di laptop seperti itu. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Iya, gabung Pak di workshopnya. Oh iya, nanti insya Allah. Satu lagi,
Ya, Tadi saya ngisi, saya ngisi absen tapi tak bisa masuk. Halo? halo ya. Iya, saya tadi ngisi absen tapi tidak bisa masuk. Tertolak. Coba diisi ulang Pak. Coba diisi ulang. Oh, oke. Makasih. Saya share ulang linknya. Oh, iya. Oke. Terima kasih. Ibu Fatma apa Ibu Malon? Ibu... Ini Pak. Iya. Dua-dua ini suara Pak. saya kenal. Karena saya ingat saya nih Pak Suardi ini berteman dengan saya di Kaisala ini. Kita pernah chattingan lewat Kaisala Pak Suardi. Iya. Ya, Makanya saya bilang, ini suara yang saya dengar ini saya kenal semua. Oke, iya. Oke, dilanjut. Terima kasih, Pak. Dilanjut. Oke, Ibu Sudi silahkan. Oke, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu yang masih belum mengisi absen, silahkan dicari di kolom chat. Baru saja juga saya bagikan kembali link absennya ya. Kalau tadi misalnya Bapak atau Ibu ada yang mengisi kemudian tertolak, mungkin karena pengaruh sibuk ya, absennya diserbu. Silakan sekarang diisi kembali. Jadi absen akan tersedia sampai selesainya acara webinar kita ya. Jadi di YouTube juga, untuk di YouTube silakan diklik dulu di blog, di copy, kemudian dibuka di browser ya, di browser atau kalau browser HP atau browser laptop Bapak Ibu untuk menggunakan atau mengisi absen di YouTube. Oke, ada juga yang bertanya di sini Ibu Ida Haryani ya. Jadi bagaimana tentang workshop? Jadi di sini kami sampaikan bahwa untuk bisa mengikuti workshop sebentar akan kami share link grup ya, link grup WA yang akan yang akan Bapak Ibu gunakan untuk berkomunikasi selanjutnya. Jadi silahkan nanti dipilih. Kami siapkan 4 grup. Ya, kenapa 4? Karena ini untuk antisipasi jangan sampai peserta itu lebih dari 250 sekian, karena di WA ada maksimal batas peserta. Nah, untuk pengisian link grupnya silakan Bapak Ibu memilih satu saja grup ya. Jadi jangan nanti misalnya memilih grup 1, kemudian daftar lagi di grup 2, join lagi di grup 3 dan grup 4. Cukup satu saja Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu mendaftar menjadi peserta. Sebentar akan kami share. Oke, ya siap-siap Ibu Rita, saya akan memilih kembali. Kami akan memilih kembali. Ya. Iya, di kolom masih ada yang mengangkat tangan. Oke, saya akan memilih dari bawah lagi ya. Haji Abdul Samad. Haji Abdul Samad. Tidak. Aisen. Oke, tidak. Haji Abdul Samad. Oke, saya lanjut lagi ke pertanyaannya. Ya, saya lanjut lagi ke Pak Rifai Mukin. Pak Rifai Mukin. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Halo Pak Rifai. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Bu, ini baru ini program Microsoft Kaizala ya. Ya, saya mau tanya itu Bu, sistem kerjanya itu apakah dia hanya bisa seperti foto, terus gambar, terus aplikasi yang kita masukkan itu dalam bentuk apa saja? Gambar saja atau dengan teks-teksnya juga atau dengan videonya juga atau bagaimana Bu? Itu minta penjelasan. Saya langsung Halo. 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 Halo, saya Lampi Lalis. Ya, silakan Ibu Ida. Oh iya, terima kasih. Iya Pak, selain itu foto, bisa juga masukkan foto. Kemudian masukkan dokumen. Dokumen ini bisa dalam bentuk Excel, dalam bentuk PPT, namanya. Bisa juga ya dalam bentuk dokumen-dokumen yang digabung. Jadi bisa juga suara atau audio. Untuk sementara ini yang tersedia. Baru bagusnya ini akan karena dia tersambung dengan Office 365, Microsoft 365, maka semuanya tersimpan. Jadi bisa tidak diminta hilangnya biasa rusak atau bagaimana biasanya kan data kita hilang kalau tidak. Nah kalau di Kaizala kita akan tersimpan, tidak ada yang hilang karena pengaruh bencana. Itu mungkin sementara. Terima kasih. Silakan Bu Moderator. Sebentar Bu, itu artinya kita harus sambung lagi ke Microsoft 365 lagi ya? Harus install juga ya? Oh tidak usah Pak. Tapi kalau mau Office 365 ya tidak apa-apa. Tapi kalau kan di HP itu, di HP kan. Ya, bukan syarat perlu. Baik Bu, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi mengenai aplikasi Kaizala itu nanti bisa Bapak Ibu dapatkan melalui Play Store, ya. Silakan dicari saja di Play Store Kaizala, ya, Microsoft Kaizala. Nanti di download, kemudian kita daftar menggunakan nomor HP. Jadi Ibu Moderator, kalau sudah ada pertanyaan, saya sampaikan pedoman pelaksanaan workshop. Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, ini khusus untuk yang akan mengikuti workshop. Semoga yang ikuti kegiatan webinar ini bisa meluangkan waktunya untuk melanjutkan kegiatan kita ke kegiatan workshop yang akan dilaksanakan mulai hari ini sampai dengan tanggal 25 Juni. Waktu nanti kita akan sepakati kapan kita bertemu secara umum dan kapan kita berdiskusi secara mandiri. Adapun struktur program yang akan kita lakukan adalah Bapak Ibu akan diminta untuk menyusun rencana workshop Microsoft Kaizala pola 4 hari. Nanti contohnya akan diberikan. Kemudian Bapak Ibu dipersilakan untuk menginstal Microsoft Kaizala di perangkat. Kalau di handphone ada link dikirimkan dan kalau di laptop juga sudah ada. Kemudian kita akan membahas pengenalan dan pembuatan akun Microsoft Kaizala. Ini masing-masing 1 jam pelajaran.
Kemudian kita akan mencoba memanfaatkan action atau tindakan pada Microsoft Gazala. Ini waktu disiapkan 8 jam pelajaran. Kemudian mengerjakan dan menyetor tugas. Nah, tugas yang disetor itu berkaitan dengan apa yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu pengumuman, survei, lokasi, dan lain-lain. Ini semuanya ada 16 jam pelajaran. Kemudian nanti Bapak akan dibantu untuk menyimpan tugas secara online. Apakah menggunakan Drive, Dropbox, ataukah menggunakan tempat penyimpanan online lainnya. Kemudian Bapak Ibu akan dipandu untuk mengirimkan link tugas ke kantung tugas. Nah, selain itu juga akan dipandu untuk membuat link. Apakah linknya itu menggunakan GG ataukah menggunakan Bitly. Jadi nanti akan dibantu bagaimana cara membuat link, bagaimana cara mengirim tugas link bagi yang belum tahu tentunya. Kemudian melakukan survei. Jadi nanti mengisi survei. Nanti akan ada survei yang diberikan. Kemudian melakukan pretest dan post-test. Nah, pretest dan post-test ini bukan mengirim link. Ini ada kedua ya. Ini membuat link yang di atas. Saya salah. Membuat link dan mengirimkan link. Survei. Kemudian untuk pretest, ini akan dilakukan sebentar malam, insya Allah. Pukul 8 dimulai di-share link pretestnya dan post-test. Kemudian jangan lupa mengisi daftar hadir. Nah, itu mungkin struktur program. Kemudian teknik pelaksanaannya, pelaksanaan workshop Microsoft Gazala ini akan dilakukan full online melalui grup WhatsApp yang telah dibentuk, yaitu sebanyak 4 grup tadi. Kemudian peserta dapat mengakses software, tutorial, panduan kegiatan pelatihan, mengerjakan penugasan, dan berdiskusi di grup WA secara mandiri. Nah, kemudian selama pelaksanaan pelatihan, peserta diwajibkan untuk mengikuti pertama post-test. Nanti akan dikirimkan linknya sebentar malam. Kemudian mengakses dan mendownload materi. Nah, materi ini berupa tutorial. Tutorial kami sudah siapkan di link ini. Jadi sudah ada, tinggal diklik. Nanti tinggal diklik, nah, silakan dipelajari. Kemudian ada panduan kegiatan pelatihan. Ada juga di sini, tinggal diklik juga. Kemudian ada contoh rencana pelatihan. Nah, ini wajib untuk dibikin karena bernilai 1 jam pelajaran. Juga bisa diklik di sini. Kemudian mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Nah, di mana dikumpul? Nah, ini sudah ada kantung disiapkan. Kemudian aktif mengikuti diskusi di forum WhatsApp yang setelah dibuat panitia. Mengisi survei di sini. Jadi nanti setelah selesai pertemuan, yaitu pada hari keempat, Bapak Ibu diarahkan untuk mengisi survei. Survei ini berisi pendapat Bapak Ibu tentang materi Gazala dan pemateri saya sendiri. Bagaimana pendapat Ibu, Bapak Ibu guru hebat tentang pemateri dalam hal ini saya, baik kemampuannya menyampaikan materi maupun kedatangan. Punya itu dengan kegiatan proses pada hari ini. Nah, inilah kita dan semuanya tersedia. Ada juga saya seperti ini daftar tugasnya. Berikut teknik penilaiannya. Nah, tentu untuk memperoleh sertifikat itu adalah 2.
kemudian yang akan tentang kemudian 45%. Kita satu kali tambah satu kali semua dilakukan atau amat dan cukup dulu. Jika mungkin saya dapat moderasi